Baik, pada video ketiga ini sebelumnya kita review dulu apa yang kita pelajari pada video yang kedua. Nah, di sini diberikan vektor A dari titik P ke ujung Q. Nah, P ini disebut dengan pangkal, Q ini disebut dengan ujung. Lalu, PQ ini vektornya dinyatakan A dan ditulis pakai tangan, diberi tanda panah di atasnya. Nah, sekarang kita akan menentukan besarnya. Untuk menentukan besarnya, kita lihat panjang PQ-nya, yaitu 1, 2, 3. Maka besar vektor A di sini adalah 3 satuan. Kemudian arah vektor A-nya itu dilihat dari sudutnya. Nah, biasanya kita nyatakan sudutnya terhadap garis sumbu X positif atau dari timur. Jadi arah A-nya adalah 45 derajat dari sumbu X positif. Oke, sekarang kita sudah menguasai bagaimana kita menentukan besar dan arah suatu vektor, dan kita juga sudah tahu bagaimana cara melukiskan dan menuliskan notasi vektor. Nah, besar vektor A itu juga bisa dinyatakan dengan tanda mutlak seperti ini. Ya, jadi kalau kita ingin menentukan besarnya, jangan lupa kasih tanda mutlak. Besar vektor A sama dengan 3 satuan. Nah, lalu bagaimana dengan informasi di bawah ini? Ya, di sini kita punya vektor B sama dengan 2A dan vektor C sama dengan min A. Bagaimana cara menggambarnya? Oke, sebelumnya bisa hapus dulu ini. Ya, vektor 2A berarti dia 2 kali dari vektor A di sini. Ya, berarti yang tadinya ada 3 satuan, berarti dia menjadi 6. Dan sudutnya tetap sama 45 derajat. Nah, sekarang kita gambarkan vektor B-nya sebagai berikut. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, tapi harus pakai penggaris ya. Nah, dari titik P ke titik, katakan titik R. Nah, kemudian karena 2 kali A, maka panjangnya menjadi 2 kali dari vektor A, yaitu menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan arahnya terhadap sumbu X positif sama derajatnya, yaitu 45 derajat, sesuai dengan gambar yang sebelumnya. Seperti ini. Dan nyatakan vektor ini dalam bentuk B dikasih tanda panah di atasnya. Nah, vektor B ini memiliki panjang, memiliki besar vektor dengan notasi tanda mutlak seperti ini, lalu tuliskan besarnya, yaitu 6 satuan. Oke, untuk arahnya, yaitu 45 derajat dari sumbu X positif. Oke, itu untuk yang B. Sekarang yang vektor C, yaitu minus A. Nah, perhatikan bahwa ada tanda minus. Tanda minus berarti vektor ini, vektor C, adalah kebalikan arahnya dari vektor A. Nah, untuk memahaminya, sekarang kita gambarkan vektor min A-nya. Besarnya sama, yaitu hanya memiliki 3 satuan. 1, 2, 3. Kalau tadi ini adalah titik P, ini titik Q, sekarang bisa tukar. Yang ujung di sini itu menjadi pangkal. Berarti itu jadi titik P di sini, sedangkan di belakangnya ini jadi titik pangkal, yaitu titik P, sedangkan di pangkal menjadi ujungnya, seperti ini. Katakan titik S. Jadi, arahnya berkebalikan dari vektor PQ yang di awal. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bikin garis putus-putus, harusnya vektor A itu ini, ya. Besarnya sama panjang. Jadi kalau kita tulis di sini terhadap X positif, nilainya kan tadi sudutnya 45 derajat dari sumbu X positif. Nah, kalau dari X positif untuk vektor C, ya, vektor C ini berarti adalah minus dari vektor A. Nilai sudutnya itu dihitung dari X positif
sampai dengan sini. Ya, berarti di sini ada kelebihan 180 derajat. Ya, karena ini kan pelurus ini. Nah, berarti besar sudut C itu adalah 180 derajat ditambah 45 derajat. Yaitu 225 derajat dari X positif. Sehingga kita bisa menuliskan besar dan arahnya sebagai berikut. Besar vektor C adalah sama, yaitu 3 satuan, tetapi arahnya adalah 225 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, jadi ini adalah review bagaimana cara menggambar dan menulis vektor apabila diketahui informasinya dari vektor A. Ya, ditentukan vektor B 2 kali A, lalu vektor C itu minus A. Kita sudah bisa menggambarkan vektor B dan menuliskan notasinya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana menyatakan suatu vektor. Menyatakan suatu vektor. Baik. Nah, dalam matematika SMA akan dipelajari trigonometri. Jadi, tools yang harus dikuasai dalam menyatakan suatu vektor adalah yang pertama trigonometri, yang kedua adalah geometri. Nah, untuk geometri pada SMA untuk matematika peminatan itu nanti dibagi dua. Ada yang bidang itu berarti dua dimensi, artinya bisa digambarkan ke diagram Cartesius. Lalu yang kedua adalah ruang. Ya, ruang itu berarti berada di 3 dimensi. Nah, kita akan nyatakan bidang dan ruang ke dalam diagram Cartesius. Oke, untuk bidang 2 dimensi, ya, bidang 2 dimensi, itu kita nyatakan dengan garis vertikal yang menyatakan sumbu Y dan garis horizontal yang menyatakan sumbu X. Seperti ini. Ya, jadi Y itu yang vertikal, X itu yang horizontal. Lalu bagaimana dengan bidang, bukan bidang tetapi ruang. Ruang itu berarti masuk ke 3 dimensi. Jadi kita hanya sampai 3 dimensi dulu. Nah, di sini kita gambarkan bagaimana cara menggambarkan diagramnya. Nah, jadi seperti ini. Ada garis vertikalnya, ada garis horizontalnya, ada juga garis yang menuju pengamat seperti ini. Nah, garis yang vertikal ini berbeda, bukan Y, tetapi di sini sumbu Z. Untuk yang garis horizontal ini namanya sumbu sumbu Y. Sedangkan garis yang menuju pengamat ini adalah garis sumbu X seperti ini. Baik, jadi begini cara menggambar diagram untuk bidang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi. Sekarang kita akan masuk ke vektor satuan. Nah, jadi ada catatan di sini yang penting kalian ketahui. Oke, ini bisa perbesar sedikit. Ya, catatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, vektor yang menyatakan sumbu X itu disebut vektor satuan dari X. Ya, karena kita anggap sumbu X, Y, Z ini adalah berupa vektor, ada arahnya. Maka kita memberikan istilah vektor satuan dari sumbu X. Jadi untuk mengenal yang mana nih yang yang merupakan vektor sumbu X, yang mana nih yang vektor sumbu Y, kita nyatakan vektor satuan. Nah, simbolnya adalah vektor satuan dari sumbu X itu diberi simbol seperti I topi. Ya, huruf I, tapi di atasnya dikasih topi. Topinya seperti ini. Ya, seperti V kebalik. Kemudian, yang kedua, untuk menyatakan vektor satuan dari sumbu Y, itu diberi huruf J, lalu di atasnya dikasih topi. Dibacanya J topi.
Yang ketiga adalah vektor satuan dari sumbu Z. Ya, itu diberi huruf K, K topi. Jadi, X mewakili I topi, vektor satuan Y itu mewakili J topi, vektor satuan dari Z itu adalah K topi. Oke? Nah, contohnya, kita bisa menyajikan suatu vektor A, kasih atau A garis panah, dengan notasi vektor satuan ini, yaitu katakan vektor A ini adalah vektor bidang, yaitu 2i tambah J. Maka kita bisa menggambarkan vektor A2i tambah J ini ke diagram kartesius yang kita punya. Jadi kalau di sini 2i mewakili 2 pada sumbu X, dan J itu mewakili 1 pada sumbu Y. Jadi di sini 1. Nah, jadi kalau kita hubungkan, sudah belajar diagram kartesius waktu di SMP, kita bisa menentukan letak posisi titiknya. Nah, dari titik ini ke titik koordinat 2,1, ini adalah gambar dari vektor A. Oke, jadi ini bisa kasih warna merah. Gambarnya adalah yang warna merah ini, yaitu berupa garis menuju koordinat 2,1. Nah, ini disebut dengan vektor A. Nah, titik pangkalnya biasanya disebut titik O, ya titik ujungnya kita sebut saja titik A. Jadi, garis OA ini panjangnya bisa ditentukan dengan menggunakan Pitagoras nantinya. Ya, tapi belum sampai di situ, kita baru menggambar dulu ya. Kemudian katakanlah diberikan juga suatu vektor B adalah vektor ruang, yaitu 2i tambah J tambah 2K. Nah, maka kita menggunakan diagram kartesius yang untuk 3 dimensi. Berarti 2, di sini ada tulisan 2i, berarti 2i itu mewakili 2 pada sumbu X, 1, 2 di sini. Kemudian ada J, J ini mewakili 1 pada Y, 1. Kemudian ada huruf K, 2K, berarti 2K itu mewakili 2 pada sumbu Z di sini. Nah, sekarang kita gabungkan, kita hubungkan dulu X sama Y, di sini posisinya. Ini koordinatnya, dibikin sejajar seperti ini, dan 2. Sehingga kalau kita bikin, ini agak pas. Mungkin Mister agak buat jauh sedikit garisnya. Katakan satunya di sini ya. Oke, nah kita buat seperti ini. Nah, kalau 2-nya kita samakan, sejajarkan, terus ininya kita sejajarkan, ini sejajarkan. Nah, pas di sini. Nah, ini adalah vektor B-nya. Dari titik ujung pangkal sini, dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, ini adalah vektor B. Ya, ini adalah vektor B. Ya, kalau tadi vektor A, ini vektor B. Nah, seperti itu bagaimana cara menggambar untuk menginterpretasikan vektor AB dalam vektor satuan. Jadi mudah. Oke? Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya di video yang keempat. Silakan dipelajari, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih.